Biasanya kita sopan sama anaknya orang, tapi sama anak sendiri kasar. Sama anak tetangga, "Assalamualaikum dek, gimana kabarmu?" "Baik-baik om, sehat walafiat ya, hati-hati di jalan." "Iya om." Itu anaknya tetangga. Giliran anak kita di rumah, goblok memang ini anak ini. "Rugi saya lahirkan kamu. Andai saya tahu begini, saya tidak lahirkan kamu." Gimana? Marah boleh, tapi jangan maki. Kurang ngajar, mudah-mudahan kau ditabrak bentol. Ditabrak betul beca. Kalau marah, doakan yang baik. "Aku, mudah-mudahan kau jadi hafiz. Anakku, mudah-mudahan kau jadi pengusaha beriman." Itu sumpahnya ibu-ibu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Kasih nama yang baik, jangan kasih makan barang haram. Yang ketiga, kasih teladan. Awas ya, saya dapat kau merokok, saya kasih makan kau rokok dengan bungkusnya. 15 menit kemudian dia panggil anaknya, "Nak, sini dulu, kau pergi belikan saya rokok." Ada perokok di sini? Ada? Saya doakan kalian sembuh dari rokok. Biasa saya lihat itu orang perokok kayak orang belin-belin. Ini aja kerjanya. Sekali-kali kokunya. Kasihan itu uangmu 30.000 kau buang-buang. Hei, yang perokok, saya doakan kalian sembuh merokok. Nggak jalan otakku Ustaz kalau nggak merokok, bohong. Buktinya Ramadan jalan otakmu kalau siang. Kalau kau pikir rokok baik, panggil anak istrimu merokok pagi-pagi bareng-bareng. Saya doakan kalian berhenti merokok. Ibu bapak pernah lihat orang diantar jenazahnya? Pernah? Sering. Kalau orang wafat keluar 3 hal. 1, harta. Seluruh harta keluar, mobil. Ada yang masuk temannya di kubur? Ada? Tidak ada. Cere aja ketinggalan, dia bilang istri, "Cere, ambil, bawa pulang." Ya. 2, siapa yang ngantar lagi? Keluarga, anak, famili, saudara, teman kantor datang ngantar. Ada yang mau masuk ke kubur? Meskipun waktu hidup dia bilang kita akan sehidup semati, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Pret. Tidak ada yang mau ikut ke dalam. Yang ketiga, amal kebaikan dan keburukan. Pergilah kita, seluruh pengantar ikut, pulang ke rumah masing-masing. Jabatan sudah mulai diganti kalau bapak pejabat. Harta, kalau punya harta mulai diperebutkan oleh anak dan istri kita. Begitu masuk kubur, kata Nabi, 3 saja mengantarmu, tapi 1 yang tinggal menemanimu, 2 pulang. Masuklah kita di kubur. Ibu-ibu, kalau saya pergi merantau ke Sunda, orang Bugis merantau ke Sunda, ternyata tidak bagus perasaan saya, tidak cocok saya di sana. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Saya balik lagi ke Sulawesi. Kalau orang Jawa merantau ke Sunda, ternyata sampai di Sunda dia tidak nyaman, ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Iya. Orang Jawa Barat merantau ke Jakarta, di Jakarta tidak nyaman, ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Jawa Barat. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan? Ada
pilihan? Tidak nyaman, balik lagi deh. Oh, ibu balik lari satu kampung. Pocong. Iya. Maka begitu masuk kubur, tidak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali 3 perkara. Ini baru dikubur, belum akhirat, Bu. Itu baru dikubur. Kubur itu alam transit. Berapa lama kita dikubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Sepupu kita, paman kita, leluhur kita yang sudah lebih dulu jadi arwah, mereka menunggu 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, mereka masih menunggu di alam kuburnya. Bagi orang yang beriman, alam kuburnya, kata Nabi, seperti pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, Bu? Saya masih ingat, Bu. Masya Allah, selalu saya mau ulang. Tapi bagi mereka yang tidak beriman dengan baik, alam kuburnya seperti orang sakit gigi. Mana orang sakit gigi, Bu? Aduh, lama betul pagi. Aduh, lama betul pagi. Kalau pengantin baru, cepat betul pagi. Masuk di alam kubur, kata Nabi, tidak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali 3 perkara. Berapa, Ibu? Berapa? 1, kata Nabi, anakmu yang soleh dan soleha. Begitu bapak masuk kubur, ibu masuk kubur, siapa yang doakan? Anak. Teman, coba lihat kalau ada grup WhatsApp-nya bapak, ada teman meninggal, dia doakan? Tidak, dia cuma copy paste, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan mengetik doa, jangankan mengucapkan doa, ngetik doa saja dia malas. Dia cuma copy paste, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah itu dia hapus nomor telepon kita, dia blokir. Kenapa? Karena takut nanti ada WhatsAppmu masuk. Temanmu yang selalu ketemani diskusi, yang selalu ketemani ngopi, yang selalu ketemani jalan, begitu kau wafat, tidak akan dia ingat kamu. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Sayalah contoh. Setelah wafat bapak saya, serasa ingat saya tidak pernah dalam sujud sholat 5 waktuku, saya tidak berdoa untuk bapak saya. Maka ibu-ibu, siapa yang doakan ibu kalau wafat? Suami. Kawin lagi. Oh, dia dengar, Mas Diki, dia dengar istri saya ceramah ini. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya duluan mati, kamu mau kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang, ku peluk dia. Dengar kau baik-baik, jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati, prek. Ini ibu-ibu, kalau ibu mati jangan harap suamimu doakan kamu. Dia sudah enak dengan istri barunya, pirang rambutnya, seksi bodinya, mulutnya musuh. Ini bapak-bapak, siapa yang doakan kita, Bu? Anak. Itu kalau anakmu soleh-soleha. Kalau anakmu tidak beres agamanya, tidak bakal dia doakan kamu. Dia datang siara kubur, datang update status, OTW siara. Sampai di kubur, selfie. Goodbye my mommy. Maka didik anakmu jadi soleh dan soleha. Ibu-ibu, saya tanya, bisa ndak anakmu jadi bupati tidak pernah ikut pilkada? Bisa ndak anakmu jadi anggota DPR tidak pernah ikut caleg? Bisa ndak anakmu jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Bisa ndak anakmu jadi tentara polisi tidak pernah daftar tentara polisi? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anakmu soleh dan soleha tanpa dokter? Bisa ndak anakmu soleh dan soleha tanpa polisi?
bisa berarti menjadikan anakmu soleh dan soleha jauh lebih gampang dan murah daripada jadikan tentara polisi. Tapi sayang seribu sayang, ibu-ibu sekarang tidak menjaga anaknya. Ibu-ibu dulu, anaknya 9, anaknya 13, tapi bisa dia didik dengan baik. Tidak punya babysitter, bikin kopi aja repot. Sekarang kenapa ibu-ibu cuma 2 anaknya tidak bisa diurus? Ada rumah dinasnya, ada kendaraan dinasnya, ada pembantunya, ada babysitternya, tapi kenapa anaknya cuma 2 tidak bisa dididik? Maka saya bilang kalau banyak koruptor di Indonesia itu karena ibu-ibu gagal mendidik anaknya. Bu, kalau kau mati siapa doakan? Suami. Jangan kau harap itu suamimu. Bohong itu kalau dia tidak kawin lagi. Ya, maka didik anak. Jadikan anakmu soleh dan soleha. Gimana caranya? Begitu lahir, pertama kasih nama yang baik. Ada orang bilang, apa arti sebuah nama? Bodoh, beleng-beleng. Gimana kita kalau mau jadi caleg tidak ada nama? Coblos saya, siapa? Anu. Siapa Anu? Anu siapa? Nama penting. Kalau ada orang mengatakan apa arti sebuah nama, itu kampanye menyesatkan. Dari nama saya bisa tahu minimal 2. Suku, agama. Kalau ada orang, siapa namamu? Hah? Misal, siapa namamu? Mas Karyo. Biasanya Jawa. Siapa namamu? Kang Didi. Biasanya Sunda. Siapa namamu? Labaco. Bugis. Iya. Jangan bilang apa arti sebuah nama. Nama penting. Dari nama saya bisa tahu sukunya. Dari nama saya bisa tahu agamanya. Siapa namamu? Abdurrahman, 99% pasti muslim. Siapa namamu? Siti Fatimah, pasti muslim. Siapa namamu? Bertus Magaluntung Tunjung. Biasanya bukan orang Islam ini. Nama penting, berarti lahir anakmu, kasih nama yang baik. Nama yang baik ada nama doa di dalamnya. Saya kasih kau nama nak mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Jiwa yang tenang. Maka setiap orang panggil, wahai mutmainnah, orang doakan kamu, wahai kau jiwa yang tenang. Kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama artis. Coba lihat tuh artis sebagian, Pak. Kalau Ramadan dia jadi soleh, pakai jilbab, menangis dia cerita dosanya. Selesai lebaran, hampir dia telanjang lagi. Nama yang kasih nama yang baik. Lahir nama, telepon Ustadz. Ustadz, saya punya nama anak, kasih nama. Ustadz kasih nama, jangan lagi protes. Nggak gaul itu Ustadz. Sudah ngapain kau telepon lagi saya? Kasih nama yang baik. 2, kasih makanan yang halal. Maka istri yang baik, datang suaminya bawa nafkah, pertanyaan pertama, halal tidak? Halal tidak ini, Pak? Istri yang baik datang suaminya, kenapa 5 juta? Biasanya cuma 4 juta. Dari mana ini 1 juta, Mas? Halal tidak? Halal deh, ini jeripaya saya, masuk. Halal tidak? Samar-samar, jangan bang, yang satunya kau makan sendirilah. Saya tidak mau kasih makan anakku barang-barang haram. Bisa, Bu? Bisa, Bu?
13. Bisa? 1 juta bisa, 20 juta? Bengkok mukamu. Sebentar urusan halalnya dari sini bang, beli cincin. Jangan. Hidup sekali. Bayangkan kalau ibu makan uang haram, ke pasar tiba-tiba ditabrak mobil, pak, mati. Tidak ada yang jamin ibu mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Ada barang haram di dalam perutmu. Hati-hati. Jadi kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, 1, kasih nama yang baik. 2, jangan kau kasih makan uang haram. 3, kasih teladan. Biasanya kita sopan sama anaknya orang, tapi sama anak sendiri kasar. Sama anak tetangga, Assalamualaikum dek, gimana kabarmu? Baik-baik om, sehat walafiat ya, hati-hati di jalan. Iya om, itu anaknya tetangga. Giliran anak kita di rumah, goblok memang ini anak ini. Rugi saya lahirkan kamu. Andai saya tahu begini, saya tidak lahirkan kamu. Gimana? Marah boleh, tapi jangan maki. Kurang ngajar, mudah-mudahan kau ditabrak bentor. Ditabrak betul beca. Kalau marah, doakan yang baik. Aku, mudah-mudahan kau jadi hafiz. Anakku, mudah-mudahan kau jadi pengusaha beriman. Itu sumpahnya ibu-ibu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Kasih nama yang baik. Jangan kasih makan barang haram. Yang ketiga, kasih teladan. Awas ya, saya dapat kau merokok, saya kasih makan kau rokok dengan bungkusnya. 15 menit kemudian dia panggil anaknya, nak, sini dulu, kau pergi belikan saya rokok. Ada perokok di sini? Ada? Saya doakan kalian sembuh dari rokok. Biasa saya lihat itu orang perokok kayak orang beleng-beleng. Ini aja kerjanya. Sekali-kali kokunya. Kasihan itu uangmu 30.000 kau buang-buang. Hei, yang perokok saya doakan kalian sembuh berokok. Nggak jalan otakku Ustaz kalau nggak merokok, bohong. Buktinya Ramadan jalan otakmu kalau siang. Kalau kau pikir rokok baik, panggil anak istrimu merokok pagi-pagi bareng-bareng. Saya doakan kalian berhenti merokok. Kalian bapak-bapak bakar uangmu 30.000 satu bungkus kali 30 hari, berapa duitmu habis hanya untuk bakar-bakar? Hah? Ibu-ibu, senang suami berhenti merokok? Nah, dengar itu istrimu. Lebih baik niatkan malam ini, saya berhenti merokok, saya mau sumbang masjid. Mas Diki ada yang tanya saya, dia bilang, Ustaz, di sorga ada enggak rokok? Ada, tapi kau ambil apinya di neraka. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Satu yang bisa menolong kita dikubur, anak yang soleh dan soleha. Maka ibu-ibu jangan malu kalau anakmu jual bensin di pinggir jalan, tapi dia rajin berjamaah di masjid. Tidak ada gunanya anak jadi pejabat tapi maling uang negara. Tidak ada anakmu bermartabat disebut di televisi setiap hari, ujung-ujungnya di penjara karena maling uang rakyat. Biarkan anakmu tambal-tambal ban walau dia sarjana.
dia cuma jual-jual bensin di pinggir jalan, tapi uang yang dia makan uang halal. Tiba masuk waktu sholat, dia datang di masjid. Masya Allah. Senin Kamis dia puasa. Dan siapa dia doakan selalu? Bukan dirinya, tapi siapa yang selalu doakan? Orang tuanya. Ya Allah, berikan kesehatan orang tua saya, wafatkan dia dalam keadaan Islam. Itulah anak yang soleh dan soleha. Syukur-syukur kalau dia jadi pengusaha dermawan. Alhamdulillah, jadi pejabat derma yang baik, bersih. Maka ibu doakan anaknya. Gimana cara doakan anaknya? Pendek, ini doa langsung dari Allah, diajarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Ibu suapi anaknya. Mama nak. Allahumma rabbi habli minas solihin. Anak yang sudah sekolah, peluk dia, dekap dia mau pergi sekolah, bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Pulang sekolah, peluk lagi dia, bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Mau tidur, usap kepalanya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Dia tanya, apa sih itu mak? Saya doakan kau nak jadi anak yang soleh dan soleh. Ada kemanakan saya, Bu, sudah mau maghrib masih main bola di lapangan. Saya patur, sudah Mina, ayo sini berjamaah di masjid. Sedikit lagi om, kutungguilah dia. Pas azan maghrib masih juga dia main bola. Terpaksa Ustadz saat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Bu, Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis, Bu. Wih, heran semua orang lihat saya. Hebat betul itu Pak Ustadz. Dia cuma bisik kemenakannya, menangis langsung kemenakannya. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku di bawah menjepit. Artinya apa? Kalau anakmu salah, kasih hukuman. Supaya dia tahu bahwa salah ada sanksinya. Kalau dia berprestasi, kasih pujian. Ibu-ibu dan bapak sekarang, begitu anaknya minta duit langsung dikasih. Tidak salah, kasih dulu pekerjaan supaya dia tahu bahwa dapat uang itu mesti bekerja. Pak, saya membayar. Tenang nak, gampang. Kewajibanmu belajar, kewajibanku bayarkan itu uang sekolah. Tapi kau isi bak dulu, kau bersihkan dulu taman, kau siram dulu itu bunga-bunga yang ada di depan. Besok saya kasih kau duit 50.000. Jangan langsung mau dikasih, bapaknya ndak mau, ibunya datang membela. Apa gunamu kerja? Anakmu cuma minta 50.000, kasih itu. Memang ini kau suami tidak cocok menjadi orang tua.